Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara kepribadian dan komunikasi yang efektif dalam konteks manajemen komunikasi. Konsep kepribadian. Kepribadian itu adalah sesuatu hal yang berkembang di dalam diri kita. Jadi kepribadian itu tidak statis di situ saja. Misalnya ketika SD kita kepribadiannya seperti ini, kemudian dengan adanya pengalaman dan dengan adanya pendidikan dari orang tua, sehingga ketika SMP menjadi lebih dewasa, tidak cengeng lagi. Kemudian SMA juga berubah. Jadi kepribadian itu akan berkembang sesuai dengan usia, selaras dengan pendidikan di dalam keluarga. Kemudian juga ada yang suka melakukan kursus kepribadian, bagaimana manner, cara jalan, cara berbicara, kemudian cara duduk, bagaimana cara berkomunikasi lewat media dan sebagainya. Itu ada semacam latihan atau training kepribadian. Jadi kepribadian itu tidak statis di suatu tempat tapi akan berkembang. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan karakter. Perlu teman-teman ketahui bahwa karakter itu berbeda dengan kepribadian. Kalau diibaratkan, karakter itu adalah airnya, kepribadian adalah wadahnya, yaitu gelasnya, misalnya mangkoknya atau baskom gitu ya. Jadi karakternya tetap cair, tetapi ketika ada di dalam gelas maka akan terlihat lebih langsing. Kemudian di sini jadi tergantung bagaimana, seperti yang telah saya sampaikan tadi, pembentukan kepribadian dari kecil, dari asuhan keluarga hingga kita di lingkungan yang seperti apa. Jadi sesuai dengan karakternya. Seperti contoh aja, karakternya Sayyidina Umar dari sebelum bertemu dengan Rasulullah kan udah keras, itu karakter. Tapi kepribadiannya berubah, berkembang menjadi lebih baik. Yang asalnya sebelum masuk Islam itu kerasnya, sampai membunuh anak perempuannya gitu ya. Tetapi setelah masuk Islam dia tetap keras, tidak menjadi kemayu gitu, tetap karakternya keras. Cuma karakter kerasnya itu ke dalam kepribadian yang jauh lebih baik, yaitu membela Islam. Nah, itu contohnya perbedaan antara karakter dan kepribadian. Mungkin kalau di konteks buku lain ada yang mengatakan personality gitu ya. Personality itu adalah karakter. Nah, kepribadian itu mungkin bahasa lainnya juga itu tergantung konteks dari referensi buku yang mana. Jadi mungkin bisa dibaca perbedaan karakter dan kepribadian ini sekarang ini menurut perspektif buku yang saya baca. Apabila di buku lain mungkin ada perbedaan, ini bisa didiskusikan di kolom komentar. Yang ketiga, kepribadian itu bisa dibentuk seperti yang udah tadi saya sampaikan. Jadi bisa dibentuk apabila ada orang yang punya kepribadiannya seperti ini, itu bisa dilatih, kemudian dibentuk dari mulai keluarga, lingkungan kuliah misalnya, sama nanti ketika lingkungan kerja itu kepribadian yang terbentuk. Kemudian bagaimana untuk pembentukan kepribadian yang positif? Karena tujuannya tadi ya, apabila orang yang mempunyai kepribadian yang positif, maka komunikasinya lebih efektif. Nah, dalam pembentukan kepribadian yang positif, itu dari orangnya itu harus punya komitmen untuk berubah. Jadi ada kemauan untuk berubah. Seperti dalam Al-Quran juga kan, bahwa Allah tidak akan merubah nasib atau suatu kaum atau seseorang kalau dia tidak merubahnya. Jadi yang pertama itu komitmen atau kemampuan untuk berubah. Yang kedua, dukungan dari lingkungannya. Nah, ini support dari teman dekat, support dari ibu bapak, dari keluarga, kemudian support dari teman-teman sekelas. Itu bisa mempengaruhi perubahan yang lebih baik, kepribadian yang positif. Yang ketiga itu latihan, dilatih. Misalnya ada seseorang yang punya kepribadiannya suka berbohong, itu dilatih. Jadi ketika berbohong, istighfar segala macam itu dilatih, dan nantinya akan bisa untuk berkata sesuai dengan fakta gitu. Kemudian ada lagi yang paling terakhir itu ketika kita masih belum bisa misalnya merubah kepribadian yang asalnya gerasa kerusuk gitu menjadi lebih kalem, itu setelah tadi latihan, terus kenapa masih buru-buru terus? Seperti saya dulu seperti itu, punya kepribadian yang buru-buru gitu. Nah, setelah dilatih itu sekarang menjadi lebih kalem, walaupun tetap aja masih ada sedikit karakter aslinya. Nah, yang keempat, jangan mudah menyerah ketika belum berhasil, itu terus dicoba lagi. Nanti juga suatu saat apabila kita
punya keinginan yang kuat untuk berubah, didukung support oleh lingkungannya, kemudian dilatih, itu jangan menyerah, suatu saat nanti ada hasil yang positif. Karena tidak ada satupun amalan atau kegiatan kita yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Kemudian kepribadian yang mendukung komunikasi efektif adalah kepribadian yang positif, yang menghasilkan komunikasi yang efektif itu yang punya keterbukaan. Jadi dia tidak introvert, tidak menutup, tapi bukan berarti juga segala sesuatunya dibicarakan gitu ya. Karena yang namanya keterbukaan di sini itu terbuka untuk hal-hal konteks yang sedang kita dibicarakan. Misalnya dalam konteks sedang berbicara tentang komunikasi atau seorang dokter yang sedang berbicara tentang penyakit pasiennya, itu saling terbuka dengan pasiennya tentang kondisi penyakit tersebut. Gak mesti terbuka hal-hal lain yang bukan dalam konteks yang sedang dibicarakan. Yang ketiga adalah saling percaya. Nah, antara komunikator dan komunikan itu, kalau tidak ada trust, tidak ada saling percaya, itu sulit akan memberikan informasi atau berkomunikasi secara efektif. Karena ya yang salah satunya mungkin ada yang ditutupi, atau ada yang kepura-puraan di situ gitu. Atau yang memang tidak mau membuka mulut sama sekali ketika kita tidak percaya sama orang yang baru kenal misalnya ya. Jadi yang tadi ya, kepribadian yang positif, atau konsep diri yang positif, kemudian saling terbuka atau keterbukaan, kemudian saling percaya atau trust. Terima kasih. Sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.